Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Rida, NPM 2106020059, kelas reguler siang Banjarmasin. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah komputer dan pemrograman komputer pada bidang teknik sipil. Sejarah singkat komputer. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin computer yang berarti menghitung. Sejarah komputer diawali oleh Joseph Mary Jacquard pada tahun 1801. Komputer yang terprogram pertama kali didesain oleh Charles Babbage pada tahun 1820. Namun belum pernah diwujudkan selama hidupnya karena keterbatasan teknologi dan biaya. Pada akhir abad ke-19, Herman Hollerith membuat mesin pengolah data skala besar dengan memanfaatkan kartu berlubang dengan menggunakan tabung vakum. Komputer dibagi dalam dua tahap, yaitu sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang pemrograman komputer di bidang teknik sipil. Pada bidang teknik sipil, sejak awal dikenalkan pemanfaatan komputer untuk hitungan perancangan atau analisis, telah dikembangkan berbagai program komputer untuk membantu perhitungan analisis struktur, baik untuk gedung bertingkat maupun jembatan, perhitungan aliran air untuk banjir di sungai maupun dinamika aliran pada jaringan irigasi, serta hitungan-hitungan lainnya. Pada masa itu yang dibantu komputer khususnya adalah perhitungan yang memerlukan penyelesaian persamaan matriks yang besar maupun hitungan yang memerlukan iterasi atau perulangan hitungan yang banyak seperti permasalahan struktur dan dinamika aliran yang telah disebut di atas. Pada masa awal komputer, bahasa pemrograman yang digunakan di bidang teknik sipil adalah bahasa Fortran yang merupakan kependekan dari Formula Translation Language. Bahasa Fortran disusun dalam rangka memfasilitasi pekerjaan yang syarat dengan hitungan penyelesaian persamaan matematika. Ada bahasa pemrograman lain pada masa awal teknologi komputasi yang khusus untuk pengolahan data non penyelesaian persamaan matematika seperti kabel Common Business Oriented Language, yaitu mengelola data administrasi, keuangan, dan bisnis. Bahasa Fortran pada masa awal teknologi komputasi secara luas juga digunakan di bidang-bidang teknik lain dan sains. Perangkat lunak di bidang teknik sipil telah dikembangkan dalam bahasa Fortran. Telah menjadi warisan generasi sekarang cukup banyak seperti pada analisis struktur Nastran, analisis hidrodinamika, PASTEPS, HEC, Dambrek, dan lain-lain. Selain itu, telah banyak pula modul-modul subrutin dalam bahasa Fortran yang berisi bagian hitungan-hitungan standar seperti perkalian vektor, perkalian matrik, transformasi, koordinat, dan lain-lain yang kemudian dibendel menjadi library. Misalnya NAG library. Belakangan pada pengembangan Fortran 95, PTN 95 mengakomodasi sebagian modul-modul operasi matrik vektor menjadi operator dalam bahasa PTN itu sendiri. Perkembangan bahasa pemrograman telah menyediakan teknologi-teknologi informatika baru dengan berbagai inovasi yang memberi kemudahan dan perluasan fungsi atau fasilitas-fasilitas seperti pada sistem operasi berbasis gambar atau IMEC yang semakin user-friendly. Bahasa pemrograman yang mengakomodasi paralelisme, pemrograman berorientasi objek, komputasi berkinerja tinggi, high performance computing atau HPC,
dan lain-lain. Berbagai bahasa pemrograman menawarkan keunggulan-keunggulan seperti Visual, C++, DP, Java, Visual Basic, Net, dan lain-lain. Namun tidak berarti yang paling unggul dapat menyelesaikan semua jenis urusan komputasi, karena setiap bahasa pemrograman mempunyai target komunitas pengguna utamanya. Masing-masing aktivitas target komunitas pengguna ini menjadi perhatian dalam proses pengembangan. Dengan demikian, pemilihan bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk mengembangkan. Demikian, itu saja penjelasan sedikit yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.